Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Vidyawati Dewi dan di sini saya akan mempresentasikan dari jawaban UTS SIA 2. Jadi di sini diketahui bahwa soal dari UTS ini adalah tentang soal analisa sistem informasi Biro Perjalanan Wisata, di mana soal ini diminta untuk membuat rancangan diagram use case, diagram activity, dan rancangan diagram sequence. Dan di sini dari soal yang diketahui bahwa sistem informasi Biro Perjalanan Wisata ini permasalahannya belum ada tempat publikasi yang bisa diakses oleh semua orang. Dan agen perjalanan ini ingin membuat sistem informasi pariwisata yang berbasis web dinamis sehingga mudah ditambahkan jika ada tempat atau paket wisata yang baru. Selanjutnya, Biro Wisata ini juga ingin sistem ini dapat memberikan informasi tentang tempat tujuan wisata, alat transportasi untuk menjangkaunya, kelas paket wisata, dan tarif transportasi maupun biaya masuk menuju tempat wisata tersebut. Jadi, selanjutnya untuk hal yang diketahui dari soal ini adalah di sini terdapat karyawan, di mana karyawan ini terdiri dari bagian administrasi, bagian pembayaran, bagian transportasi, bagian penginapan, dan bagian marketing. Selanjutnya, paket wisata yang ditawarkan di sini ada dua, yaitu wisata domestik dan mancanegara. Di mana wisata domestik ini terdiri dari kota Bali, Bandung, Yogyakarta, Padang, dan Palembang. Untuk wisata mancanegaranya terdiri dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan Australia. Dan untuk kelas paket wisata yang ditawarkan di sini ada dua, yaitu paket eksekutif dan promo. Jadi di sini langsung saja saya akan mempresentasikan tentang use case diagram dengan aktor pelanggan. Jadi di sini diawali dengan pelanggan akan login, kemudian akan view menu utama, selanjutnya akan view menu paket wisata, selanjutnya view tempat tujuan wisata, yaitu ada dua ya, paket wisata domestik maupun mancanegara, jadi include. Selanjutnya akan view kelas paket wisata yang eksekutif dan promo. Selanjutnya adalah view transportasi wisata, jadi transportasi apa yang bisa dijangkau dari tempat wisata yang dituju. Selanjutnya ada view penginapan, jadi penginapan apa yang dekat dengan tempat wisata yang dituju oleh pelanggan ya. Di sini bisa dipilih dari jarak penginapannya, tarifnya, jenisnya, seperti itu. Selanjutnya setelah melihat paket wisata yang ada, pelanggan akan memesan paket wisata dan akan mendapat invoice. Selanjutnya pelanggan akan melakukan pembayaran dan akan mendapatkan kwitansi. Selanjutnya untuk use case diagram dari karyawan, sama diawali dengan login user. Kemudian akan masuk ke view menu utama. Selanjutnya akan masuk ke view data menu paket wisata. Selanjutnya karyawan akan mengelola data tujuan wisata domestik dan mancanegara. Selanjutnya akan mengelola data paket wisata. Selanjutnya akan mengelola data transportasi, mengelola data penginapan. Kemudian setelah mengelola data-data tersebut, akan masuk ke view data pesanan paket dari pelanggan, kemudian akan dikelola kembali oleh karyawan, dan akan menghasilkan surat pesanan pelanggan. Setelah itu, karyawan akan mengelola data pembayaran dari paket wisata yang telah dipesan oleh pelanggan. Selanjutnya, karyawan akan mencetak kwitansi untuk pelanggan. Dan selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang activity diagram dengan aktor pelanggan. Jadi diperbesar dulu biar jelas. Diperbesar biar jelas. Selanjutnya akan dimulai dengan pelanggan ini akan masuk ke halaman website. Kemudian sistem ini akan menampilkan halaman website. Kemudian pelanggan akan memilih menu login.
Kemudian sistem akan menampilkan form login dan pelanggan akan mengisi form login tersebut. Kemudian sistem akan menampilkan menu paket wisata. Selanjutnya pelanggan akan memilih menu paket wisata yang ditampilkan ya. Kemudian sistem akan menampilkan halaman paket wisata. Jadi loading proses yang sudah dipilih sama pelanggan. Selanjutnya pelanggan akan memilih kelas paket wisata, kemudian sistem akan menampilkan halaman kelas paket. Kemudian pelanggan juga akan memilih transportasi wisata yang akan dia pilih nanti. Kemudian sistem juga akan menampilkan halaman transportasi. Selanjutnya pelanggan akan memilih penginapan wisata. Dan sistem akan menampilkan halaman penginapan. Selanjutnya setelah pelanggan telah memilih paket wisata yang sudah tertera, yang sudah tersedia, maka akan masuk ke menu pemesanan, di mana sistem akan menampilkan form reservasi. Lalu pelanggan akan mengisi form reservasi tersebut dan akan memilih menu cek. Jadi untuk mengisi form reservasi ini tentu memerlukan tanggal ya. Jadi tanggal tersebut yang akan dicek. Jika tidak tersedia, maka pelanggan akan mengisi form reservasi kembali, mengganti jadwal tanggal yang sebelumnya dia pilih. Namun jika tersedia, maka sistem akan menampilkan form reservasi. Setelah itu, pelanggan akan memilih menu lanjutan, sistem akan menampilkan invoice. Setelah itu, pelanggan akan memilih menu konfirmasi, dan sistem akan menampilkan halaman order proses. Setelah itu, pelanggan akan memilih form pembayaran, dan sistem akan menampilkan form pembayaran. Setelah itu, pelanggan akan memilih menu choose file dan memilih menu simpan ya. Jadi untuk pembayarannya ini. Kemudian sistem ini akan memverifikasi bukti pembayaran yang sudah tercetak ya. Jika tersedia maka akan menyimpan data pesanan paket wisata pelanggan tersebut. Namun jika tidak tersedia, maka pelanggan harus memilih form pembayaran lagi gitu, mengisi jadinya ya untuk pembayarannya. Jadi untuk selanjutnya ini activity karyawan. Sama, dimulai dengan membuka website, terus memilih menu login, kemudian mengisi form login, dan bedanya di sini karyawan dengan pelanggan itu kalau karyawan untuk mengelola data yang ada dari sistem ini. Mau menambahkan, menghapus, pokoknya untuk memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan yang mengunjungi website Biro Perjalanan Wisata ini. Lanjut aja. Setelah berhasil login, maka akan menampilkan menu utama. Maka karyawan akan memilih menu paket wisata di mana datanya itu akan dikelola. Kemudian sistem akan menampilkan halaman data paket wisata. Kemudian karyawan akan memilih kelas paket wisata dan kemudian akan dikelola kembali datanya. Kemudian sama ya, sistem akan menampilkan halaman data kelas paket wisata. Selanjutnya karyawan juga akan memilih menu transportasi wisata, akan dikelola kembali. Maka sistem akan menampilkan halaman data transportasi wisata. Selanjutnya karyawan juga akan memilih menu penginapan wisata dan akan dikelola datanya. Dan sistem juga akan menampilkan halaman data penginapan wisata. Selanjutnya, ketika semua data sudah dikelola, maka karyawan akan masuk ke menu pesanan paket wisata. Dan di sini juga datanya akan dikelola dan sistem akan menampilkan form data pesanan paket wisata pelanggan. Dan di sini akan memilih menu cek data pelanggan. Jadi di sini ada decision. Kalau tersedia maka sistem akan menampilkan form data pesanan pelanggan tersebut. Namun jika tidak tersedia maka akan mengelola data pesanan itu kembali. Selanjutnya, ketika data pesanan tersedia, maka karyawan akan memilih menu lanjutan dan sistem akan menampilkan surat pesanan paket. Selanjutnya, karyawan akan memilih menu cetak. Dan sistem akan menampilkan halaman cetak surat pesanan proses. Selanjutnya, karyawan akan memilih menu pembayaran paket dan akan dikelola data pembayaran tersebut.
Dan kemudian sistem ini akan menampilkan form pembayaran pelanggan dan di sistem ini akan memverifikasi pembayarannya, dan di sini juga ada decision lagi di mana kalau tidak tersedia maka karyawan kembali mengelola data pembayaran tersebut. Namun jika tersedia maka pembayaran berhasil dan dapat mencetak kvitasi pembayaran untuk pelanggan. Selanjutnya akan membahas tentang sequence diagram dengan aktor pelanggan. Jadi sama seperti halnya use case diagram dan activity diagram, sequence juga kurang lebih sama alurnya. Jadi di sini perbesar lagi, tidak jelas ya seperti ini. Jadi di sini pelanggan akan memulai dengan login, kemudian akan diproses oleh sistem, kemudian akan masuk ke database ya, query search, query validation, dan berhasil login akan masuk menampilkan menu utama. Selanjutnya pelanggan akan memilih paket wisata di menu ini. Selanjutnya akan diproses, kemudian disimpan, berhasil disimpan, dan akan menampilkan kelas paket wisata. Selanjutnya pelanggan juga akan memilih kelas paket wisata ini, kemudian diproses kembali, disimpan ke dalam database, berhasil disimpan, dan akan menampilkan transportasi wisata. Selanjutnya pelanggan akan memilih transportasi kembali, dan kemudian akan diproses oleh sistem, kemudian disimpan ke database. Berhasil disimpan, maka akan menampilkan menu penginapan. Selanjutnya pelanggan akan memilih penginapan. Penginapan apa yang akan dipilih. Selanjutnya akan diproses, kemudian disimpan ke dalam database, kemudian berhasil disimpan, akan menampilkan form pemesanan. Maka pelanggan akan melakukan form reservasi pemesanan paket wisata ini setelah pelanggan memilih paket wisata yang sudah tersedia ya. Dan kemudian setelah menginputkan form pemesanan reservasi paket wisata ini akan diproses oleh sistem. Kemudian akan masuk ke database pemesanan. Cuman di sini saya bedain, diberi nama tabel pemesanan. Setelah itu akan diupdate, kemudian ini validasinya. Maka setelah berhasil diupdate akan muncul invoice dan akan masuk ke form pembayaran untuk melakukan pembayaran seperti itu. Lalu pelanggan akan melakukan pembayaran di form pembayaran untuk paket wisata yang telah dipilih, maka akan diproses kembali oleh sistem dan akan masuk ke database tabel pembayaran ya di sini namanya. Kemudian akan diupdate. Setelah itu ada query validation. Kalau berhasil diupdate, maka pembayaran ini berhasil dan akan tercetak kwitansi seperti itu. Dan di sini yang terakhir saya juga akan membahas tentang sequence dari karyawan. Jadi di sini dimulai dengan login. Kemudian akan diproses ke sistem, query search dari database, maka dicari database, berhasil, login akan masuk ke menu utama. Selanjutnya karyawan akan mengelola data paket wisata. Kemudian akan diproses ke sistem, kemudian query update. Setelah berhasil di-update atau dikelola, maka akan menampilkan form data paket wisata yang tentu akan dikelola kembali oleh karyawan, yaitu kelola data paket wisata. Kemudian akan diproses kembali oleh sistem. Oleh sistem akan diupdate ke dalam database. Ketika berhasil diupdate, maka akan menampilkan form data transportasi wisata. Setelah itu, karyawan pun akan mengelola data transportasi wisata
dan akan diproses kembali oleh sistem. Setelah itu masuk ke database ya untuk diupdate. Setelah berhasil diupdate, maka akan menampilkan data penginapan. Dan karyawan pun akan mengelola data penginapan wisata ini dan kemudian akan diproses ke sistem dan akan diupdate ke dalam database yaitu query update, dan setelah selesai ini akan menampilkan ke menu pesanan paket. Jadi di sini setelah sudah dikelola semua data-datanya, maka karyawan ini akan mengelola menu pesanan paket pelanggan, di mana menu ini terdapat data-data dari pelanggan yang sudah melakukan pemesanan paket wisata. Selanjutnya, ketika karyawan ini mengelola pesanan paket wisata pelanggan, maka selanjutnya ini akan diproses ke sistem dan akan masuk ke database tabel pesanan. Selanjutnya, query update. Setelah berhasil diupdate, cek pesanan ya ini nih. Mohon maaf tadi salah. Jadi setelah dikelola, diproses, kemudian akan dicek data pesanan paket tersebut. Jika sudah terkonfirmasi, maka pesanan terverifikasi, kemudian akan melakukan pengelolaan pembayaran paket wisata dan akan diproses kembali, dan ini akan masuk ke database tabel pembayaran. Di sini akan diupdate dan kemudian query validation, dan pembayaran berhasil masuk ke form pembayaran dan akan bisa mencetak kwitansi pembayaran untuk pelanggan. Jadi seperti itu jawaban dari soal UTS yang saya sudah kerjakan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.